Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat kan belajar pagi ini? Apa yakin kalian masih tetap semangat? Baiklah, aku harap juga kalian masih tetap sehat dan bugar pagi ini. Ingat, tetap diam di rumah, jangan kemana-mana, karena kita tahu sekarang sudah sangat banyak yang terkena virus corona. Jadi kita harus jaga jarak, jangan keluar rumah kalau tidak ada hal-hal yang sangat penting. Ingat, sehat itu harus kita jaga. Ya, baiklah, langsung aja. Hari ini kita tetap seperti kemarin ya, kita melanjutkan materi kemarin tentang tujuan kedatangan bangsa barat atau Eropa ke Indonesia. Hari ini kita sudah belajar tentang bangsa Portugis, lalu datang lagi Spanyol, dan juga yang terakhir kita pelajari yaitu bangsa Inggris datang ke Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bangsa Belanda. Seperti kita ketahui, bangsa Belanda ini telah menjajah dan datang ke Indonesia itu selama 3,5 abad atau 350 tahun berada di Indonesia dan menjajah. Ya, oke. Pada saat mereka menjajah, armada Belanda yang pertama berusaha mencapai Indonesia dipimpin Panek. Namun ekspedisi digagal. Kemudian pada tahun 1595 armada Belanda dipimpin Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser berangkat menuju Indonesia. Mereka menyusuri pantai barat Afrika lalu sampai ke Tanjung Harapan. Dari sana mereka mengarungi Samudra Hindia dan masuk ke Indonesia melalui Selat Sunda lalu tiba di Banten. Armada ini tidak diterima oleh rakyat Banten karena Belanda bersikap sangat kasar pada saat itu. Selain itu, hubungan antara Banten dan Portugis masih baik. Kemudian dari Banten, armada ini bermaksud menuju Maluku untuk membeli rempah-rempah. Namun ternyata gagal mencapai Maluku. Cornelis de Houtman tiba kembali di negerinya pada tahun 1597 dan ia disambut sebagai penemu jalan ke Indonesia. Nah, ini ya ilustrasi lukisan pada saat Belanda datang ke Indonesia. Ada kapal-kapalnya juga. Setelah de Houtman, armada Belanda datang ke Indonesia susul menyusul. Hal ini mengakibatkan lalu lintas Indonesia Belanda menjadi ramai. Armada Belanda yang pertama mencapai Maluku adalah armada kedua. Mereka berhasil melakukan pembelian rempah-rempah di sana. Pada awalnya Belanda memang gagal menghadapi persaingan dengan Portugis, baik di Maluku maupun di pelabuhan lain di Indonesia. Namun karena armada Belanda semakin hari semakin bertambah, sedikit demi sedikit armada Portugis pun mulai terdesak. Akhirnya Portugis terusir dari Maluku dan itu menandai era kolonialisme Belanda di Indonesia. Sejak saat itu pedagang-pedagang Belanda semakin banyak yang datang ke Maluku. Ya, jadi Belanda datang ke Indonesia, Portugis pun masih ada. Ya, setelah Portugis mulai terdesak, mereka pergi, maka disitulah awal mula Belanda datang dan menjajah Indonesia. Lalu bersamaan dengan datangnya Belanda, maka lahirnya POC. Untuk mengatasi persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda sendiri, pada tanggal 20 Maret 1682 Belanda membentuk POC atau Pyrenees Oost-Indisch Compagnie atau Persekutuan Dagang-Dagang Hindia Timur atau usulan dari Johan van Oldenbarg Nevel. Tujuan pembentukan POC tidak lain adalah menghindari persaingan antara pengusaha Belanda, intern, serta mampu menghadapi persaingan dengan bangsa lain, terutama Spanyol dan Portugis sebagai musuhnya. POC dipimpin oleh The Herrenjuventeen atau Dewan 17 yang berkedudukan di Amsterdam oleh pemerintahan Belanda. POC diberi oktrooi atau hak-hak istimewa. Artinya dengan hak tersebut berarti POC memiliki kekuasaan seperti suatu negara. Mereka dapat bertindak bebas di Indonesia tanpa harus konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah Belanda di negeri induk. Ya. Jadi POC ini
memiliki kewenangan yang tak terbatas pada saat mereka di Indonesia. Hak-hak istimewa tersebut adalah sebagai berikut. Yang dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia, berarti VOC memiliki hak istimewa adalah monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Seperti kalian lihat di foto, itu adalah uang dari VOC. Mengadakan perjanjian, menaklukkan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, pemungutan pajak, memiliki angkatan perang sendiri, dan mengadakan pemerintahan sendiri. Jadi kekuasaan VOC ini sangat kuat, ya, bebas. Mereka berhak melakukan apapun ketika pada saat ada di Indonesia, tanpa harus konsultasi kepada pemerintahan Belanda, ya, di negeri kincir angin sana. Untuk melaksanakan kekuasaannya, di Indonesia diangkatlah jabatan Gubernur Jenderal VOC seperti Peter Both, yang merupakan Gubernur Jenderal VOC pertama yang memerintah tahun 1610 sampai dengan 1619 di Ambon. Dan Jan Peter John Choen merupakan Gubernur Jenderal kedua yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta atau Batavia. Ya. Batavia ini sekarang disebut juga dengan Jakarta karena letaknya strategis di tengah-tengah Nusantara sehingga memudahkan pelayaran ke Belanda. Sedangkan dalam melaksanakan pemerintahan, VOC banyak mempergunakan tenaga bupati. Sementara bangsa Cina dipercaya untuk pemungutan pajak dengan cara menyewakan desa selama waktu yang ditentukan. Setelah berpusat di Batavia, VOC melakukan perluasan kekuasaan dengan pendekatan serta campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara, antara lain Mataram, Banten, Banjar, Sumatera, Goa, serta Maluku. Akibat hak monopoli yang dimilikinya, VOC memaksakan kehendaknya sehingga menimbulkan permusuhan dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Untuk menghadapi perlawanan bangsa Indonesia, VOC meningkatkan kekuatan militernya serta membangun benteng-benteng seperti di Ambon, Makassar, Jakarta, dan lain-lain. Ini adalah foto dari J.P. Choen, ya, adalah gubernur kedua dari Belanda. Ya, kemunduran VOC. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami banyak kemunduran karena beberapa hal sehingga pada akhirnya dibubarkan. Berikut ini adalah sebab-sebab kemunduran VOC. Yang pertama, banyak pegawai VOC yang curang dan korupsi. Kedua, banyak pengeluaran untuk biaya peperangan, contoh perang melawan Sultan Hasanuddin dari Goa. Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. Pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham turut memberatkan setelah memasukkan VOC peperangan. Bertambahnya saingan dagang di Asia, terutama Inggris dan Perancis. Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Batab 1795 yang demokratis dan liberal yang menganjurkan perdagangan bebas. Berdasarkan alasan di atas, akhirnya VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan hutang 136,7 juta gulden. Gulden itu adalah mata uang Belanda. Dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, serta daerah kekuasaan di Indonesia. Ya, itu adalah sejarah singkat dari penjajahan Belanda sampai dengan terbentuknya dan dibubarkannya VOC. Setelah itu Belanda masih tetap ada di Indonesia sampai tahun 1940, ya. Nanti kita akan bicarakan lagi setelah itu. Sekarang untuk soal evaluasi pembelajarannya, tetap jawablah pertanyaan pada link Google Form yang diberikan oleh Bapak, ya, nanti, ya. Jadi nanti Bapak akan memberikan link Google Form. Kalian tinggal isi di situ jawaban-jawaban pada setiap pertanyaan yang Bapak buat. Oke. Tetap semangat, ya. Jaga kesehatan. Jangan, sekali lagi, untuk tetap di rumah, jangan keluar rumah. Kita harus bisa bersabar, ya, cari kegiatan-kegiatan yang mengasihkan di rumah bersama keluarga.
bisa berolahraga di dalam rumah dan lain sebagainya. Ya, tetap semangat, ingat tetap semangat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.